Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu penuh dengan sukacita dan cinta. Senang sekali pada hari ini saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari sesudah Rabu Abu. Sahabat terkasih, Santa Nicoleta mengatakan bahwa jika ada jalan yang benar menuju kerajaan kekal, pastilah jalan itu adalah penderitaan yang harus dijalani dengan sabar. Sahabat terkasih, pada hari ini kita akan mendapatkan bimbingan rohani dari Romo Antonius Rajabana OMI. Romo Bono, terima kasih Romo sudah berkenan hadir memberikan inspirasi untuk hari ini Romo. Dengan senang hati, terima kasih. Baik Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti biasa kita akan mengawali perjumpaan kita. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat, kasih, anugerah, dan kita mohon penyertaan Tuhan dalam permenungan pada hari ini dengan dipimpin oleh Romo Bono. Silakan Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mengawali perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau tidak pernah lelah mengasihi kami, menuntun dan membimbing kami. Kami mohon Engkau juga hadir bersama kami dalam perbincangan dan refleksi kami hari ini. Semoga apa yang kami renungkan mengalir dari kasih-Mu, dari bimbingan Roh-Mu, sehingga kami bisa bertumbuh dalam iman, lebih mampu mengasihi, dan terutama lebih mampu mengandalkan Engkau, menjatuhkan pilihan-pilihan yang tepat karena bimbingan dan berkat-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Ketika aku berseru kepada Tuhan, Ia mendengarkan daku dan membebaskan daku dari musuh-musuhku. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan, dan Dia akan menolong mereka. Pembacaan diambil dari Kitab Ulangan. Di padang gurun di seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Ingatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, serta peraturannya. Dengan demikian, engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri yang kau masuki untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apalagi jika engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pada hari ini aku memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa dan tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau tidak mati, baik engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidup bagimu dan lanjut umurmu, untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat terkasih, kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan
Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Bukan demikianlah orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan pembacaan Injil. Kita mengawali dengan bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah, sabda Tuhan, kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Bono, bacaan pada hari ini tuh sangat luar biasa ya Romo ya. Poin-poin inspirasi apa nih Romo yang bisa kita dapatkan dari bacaan hari ini Romo? Bacaan yang pertama merupakan sebuah tanda kepercayaan Tuhan kepada kita. Yaitu Tuhan bukan hanya memberikan perintah langsung, tetapi memberi pilihan. Itu berarti Tuhan mempercayai kita, bahwa kita mempunyai kekuatan untuk memilih. Tetapi juga Tuhan sungguh-sungguh menunjukkan jalan yang mana yang harus dipilih. Jadi dikatakan ada pilihan yang membawa kepada kehidupan, dan ada pilihan yang membawa kepada kematian. Yang membawa kehidupan itu juga diberikan clue-nya. Kalau mau menuju memilih yang hidup, ya harus taat kepada Tuhan. Hidup sebagaimana diperintahkan, ya, kemudian juga mengikuti peraturan dan ketetapan. Itu seperti ada beberapa petunjuk yang bisa menolong secara praktis untuk menjatuhkan pilihan. Sebaliknya, kalau memilih yang lain bisa menuju kepada kebinasaan atau kematian. Juga kemudian di situ diberikan juga konsekuensi. Atau kalau dalam bahasa sekarang mungkin ya reward-nya lah. Kalau memilih, nanti bangsamu akan bertumbuh banyak, sejahtera, dan semakin kokoh. Tentu pilihan itu nampaknya mudah ya, karena jelas sekali dalam logika pasti orang akan milih yang
baik dan mendatangkan berkat dengan konsekuensi yang sesuai. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Baik pada zaman itu maupun juga zaman sekarang. Pilihannya juga jelas, memilih yang baik, yang benar. Tapi dalam kenyataan itu tidak sesederhana yang disampaikan. Ada beberapa sebab yang membuat orang tidak memilih yang baik. Yang pertama, kemungkinan besar cara dia dibesarkan. Bagaimana dia dibesarkan sehingga dia mempunyai data, pengalaman yang membantu dia untuk menjatuhkan pilihan berdasarkan pertimbangan baik dan buruk, tetapi berdasarkan cara dibesarkan. Maka bisa jadi menurut dia baik, tetapi tidak sepenuhnya baik. Karena cara dibesarkan sangat mempengaruhi hal itu, pilihan itu. Yang kedua juga memang secara pribadi kita semua ada yang namanya dorongan egoistik, ya. Ingin selalu memilih yang menurut saya baik. Dan kadang-kadang yang menurut saya baik tidak diimbangi dengan apa yang menurut orang lain juga baik. Nah, di situ kemudian bisa mengambil keputusan yang keliru. Apalagi kalau seperti zaman sekarang, informasi begitu banyak. Iya, betul. Dan tidak semuanya informasi bisa dipercaya. Di situ bisa mempengaruhi juga. Sehingga memang apa yang nampaknya sederhana, memilih yang baik, menaati perintah Tuhan, dan kemudian hidup dalam damai sejahtera, tidak semudah seperti kita mendengar dan kemudian bisa menjatuhkan pilihan. Maka pada bagian yang pertama ini, pilihan ini sebetulnya mesti kita sadari sebagai sebuah kesempatan dari Tuhan untuk membuat kita lebih kuat. Karena setiap kali kita menjatuhkan pilihan, sebetulnya kita menegaskan kepada diri kita mengarah kepada yang baik atau yang tidak baik. Dan di situ ada sebuah kekuatan dari pihak kita yang mestinya sudah diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan memberi kita pilihan. Kalau kita tidak punya kekuatan untuk memilih, Tuhan pasti juga tidak akan memberikan pilihan itu, ya. Dan itu setiap kali kita menjatuhkan pilihan yang benar, kita menjadi lebih percaya diri. Tetapi itu karena pengaruh egoisme, karena pengaruh cara kita dibesarkan, bisa jadi pilihan yang menurut kita baik, justru kadang-kadang menjadi tidak baik karena kemudian sekedar egoistik untuk kepentingan sendiri. Tentu baik, tetapi kalau egoistik ya baik untuk yang milih saja. Nah, di sini dibutuhkan kebijaksanaan. Setiap pilihan itu membutuhkan apa yang disebut dengan discernment atau pembedaan roh, ya. Tidak bisa kita memilih begitu saja karena tadi pengaruhnya banyak. Entah informasi yang keliru, entah cara dibesarkan yang tidak tepat, atau dorongan egoistik yang mungkin bertumbuh dalam diri kita. Maka discernment itu harus digunakan. Nah, proses discernment salah satu cirinya atau yang menolong adalah communal discernment atau penegasan bersama. Yaitu penegasan bersama ini ada di dalam semangat dialog, keterbukaan, sehingga masalah tertentu tidak bisa hanya dipilih berdasarkan apa baiknya menurut saya, tetapi dalam dialog dengan orang-orang yang memang berkompeten, sehingga masalah atau pilihan sungguh-sungguh dibuka, apalagi kalau itu pilihan besar yang menentukan, maka harus dibuka bersama, lalu diadakan dialog untuk mengadakan penegasan bersama. Apakah ini benar dari Roh Kudus, dari bimbingan Tuhan, atau bukan? Atau sekedar karena kepentingan egoistik. Nah, di situ pada bagian yang pertama, bacaan yang pertama ini, Tuhan memberikan prinsip-prinsip itu. Tapi pada dasarnya, setiap hari kita diberi pilihan. Hanya memang memilih, kita harus sadar tidak sesederhana yang tertulis begitu saja. Harus ada proses discernment, sehingga yang dipilih adalah yang sungguh-sungguh baik. Bukan hanya yang nampaknya baik. Atau memilih yang terbaik dari di antara yang baik-baik itu atau yang kurang baik. Nah, di situ juga
memberi kita kesempatan untuk bertumbuh menjadi semakin baik. Tetapi juga pada saat yang sama, kita sebetulnya belajar untuk menghayati hidup bersama dalam bimbingan Tuhan. Yaitu dengan communal discernment, atau untuk KAJ seringkali kalimat yang dipakai adalah penegasan bersama. Dan ini menjadi kesempatan yang baik sebetulnya bacaan ini, karena ini pada hari pertama dalam masa atau sesudah Rabu Abu. Nah, di situ berarti masa Prapaskah. Nah, masa Prapaskah adalah masa pertobatan. Nah, proses pertobatan ini juga adalah pilihan. Dari memilih yang semula A yang dianggap tidak baik, kemudian kita memilih B yang baik. Itulah pertobatan. Ini juga masalah pilihan. Maka sepanjang masa Prapaskah, kita diharapkan menjatuhkan pilihan-pilihan yang pada ujungnya akan membantu kita untuk menghayati Paskah dengan baik, tetapi juga bisa menuntun kita pada pilihan-pilihan yang mendatangkan kehidupan, seperti dalam bacaan yang kita dengarkan. Maka menarik bahwa bacaan ini dipilih yang menghantar kita untuk memasuki masa Prapaskah dengan bekal menjatuhkan pilihan yang tepat. Tentu pilihan-pilihan pertobatan ya. Dan gereja menampilkan juga beberapa pilihan, tetapi sekaligus juga kita perlu strategi khusus sehingga yang kita pilih sungguh-sungguh yang benar dan tepat. Mudah-mudahan justru refleksi hari ini membantu para sahabat oase rohani Katolik semua untuk memasuki masa Prapaskah dengan pilihan-pilihan yang tepat, yang membantu kita untuk lebih bisa mengimani Kristus dan menghayati pengorbanan Kristus pada masa Paskah nanti. Mudah-mudahan refleksi singkat ini bisa membantu kita semua. Baik, Romo. Jadi dengan demikian refleksi yang Romo sampaikan juga bisa menghindari kita menjadi seseorang yang fanatik ya, Romo ya? Ya, sangat betul. Karena seringkali dengan alasan memilih berdasarkan bimbingan Tuhan, tetapi sendirian, orang bisa menjadi sangat fanatik. Oh, ini karena saya yakinin Tuhan yang minta, maka saya jalankan. Padahal bisa jadi itu sangat personal, belum melalui proses penegasan bersama. Disitulah pentingnya penegasan bersama. Sehingga kita terhindar dari fanatisme yang tidak sehat. Kita juga terhindar dari kesalahan yang fatal karena merasa memilih berdasarkan sesuatu yang baik, seperti iman atau berdasarkan firman, tetapi belum dikonfrontir atau belum ditegaskan secara bersama. Itu menghindarkan kita dari kesalahan yang bisa berbahaya juga. Ya, karena kadang-kala kita juga dalam communal discernment itu kadang-kadang sering mencari yang sealiran ya. Iya, betul. Nah, di situ dibutuhkan kerendahan hati. Discernment adalah sebuah proses yang didasari pada kerendahan hati. Tidak semua yang saya pikirkan benar itu benar, atau yang kelompok saya pikirkan benar itu benar. Kadang-kadang kita perlu melihat sudut pandang yang berbeda dari perspektif yang berbeda. Dan di situ kemudian ada communal discernment, ada penegasan bersama. Pentingnya di situ. Ya, baik, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan apa yang disampaikan oleh Romo Bono di sesi yang pertama. Apakah pilihan-pilihan yang kita ambil itu adalah sesuai dengan apa yang Allah rencanakan untuk kita? Sahabat terkasih, kita akan jeda sejenak dan kita akan kembali untuk mendapatkan inspirasi lebih lanjut di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami. Sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari sesudah Rabu Abu. Sahabat terkasih, bagi sahabat yang ingin mengirimkan saran, masukan, ataupun pertanyaan, ataupun sharing iman, silakan mengirimkannya melalui email ke orkkaj2021@gmail.com ataupun dapat dikirimkan melalui pesan WhatsApp ke nomor 0881 0251 33438. Sahabat terkasih, masih bersama dengan Romo Antonius Rajabana OMI dan saya Francisca Audrey, kita akan melanjutkan untuk mendapatkan inspirasi lebih lanjut dari bacaan pada hari ini.
Namun sebelumnya Romo, mungkin Romo bisa menyimpulkan dari sesi pertama Romo, inspirasi apa yang kita dapatkan? Baik, pada bagian yang pertama kita mendengar bersama dan juga mendapatkan inspirasi bahwa Tuhan mempercayai kita. Itu artinya menyediakan kepada kita pilihan-pilihan yang bisa kita pilih. Dan pilihan itu ada konsekuensinya yang kita tahu dengan jelas. Sehingga tidak ada hidden agenda dari Tuhan. Ya, semuanya dibuka dan kita diberi kepercayaan untuk menjatuhkan pilihan. Hanya memang dalam menjatuhkan pilihan itu perlu memperhitungkan bimbingan Tuhan juga. Caranya bagaimana? Dengan mengadakan penegasan bersama. Sehingga memilih bukan hanya yang menurut saya baik, tetapi memang yang sungguh-sungguh baik sesudah proses discernment yang baik dengan penegasan bersama, mendengarkan juga pandangan dari perspektif yang berbeda. Kemungkinan besar dengan proses itu, pilihan yang kita ambil adalah pilihan-pilihan yang sungguh baik dan benar. Itu pada bagian yang pertama. Nah, pada bagian Injil itu pilihannya jelas sekali, yaitu mengikuti Kristus, memilih Kristus. Dan kalau dalam bacaan yang pertama memilih Tuhan, mengikuti peraturan dan sebagainya, pilihan yang kedua sangat jelas, mengikuti Kristus. Namun, gampang pilihan itu, hanya syaratnya tidak gampang. Karena rangkaiannya adalah sebelum mengikuti Kristus adalah menyangkal diri dan memikul salib. Baru mengikuti Kristus. Nah, ini yang sulit, karena kemudian banyak sekali tawar-menawar. Apakah bisa mengikuti Kristus tidak memikul salib? Ya nggak bisa, karena pilihan itu nampaknya tidak ada. Tidak ada. Dalam firman Tuhan, dalam Injil hari ini menjadi satu rangkaian. Kalau mau mengikuti Kristus, ya memang harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Itu bukan pilihan ada A atau B. Itu menjadi salah satu rangkaian syarat untuk bisa mengikuti Kristus. Kristus sendiri kemudian, kalau memang mau mengikuti Kristus, memang Kristus sendiri memikul salib. Jadi nggak bisa mengikuti Kristus yang tidak mengikuti Kristusnya nggak ada Kristus yang tidak memikul salib. Mengikuti Kristus tapi nggak mau mengikuti cara yang diajarkan, yang dijalankan, nggak bisa. Karena Kristusnya begitu. Bukan Kristus yang sukses, yang membangun ini, membangun itu, menulis buku banyak. Bukan itu. Tapi yang memang memikul salib, menuju ke Golgota, mengasihi dalam diam, dengan keikhlasan. Dan itu yang membebaskan, yang menyelamatkan. Maka memang pilihannya jelas, tetapi tidak mudah. Apalagi sekarang ini, zaman sekarang pilihannya begitu banyak, yang kadang-kadang membuat kita hanya sekedar memilih untuk survive saja. Yaitu menyelamatkan nyawa. Survival itu baik ya. Karena kita bagaimanapun harus survive. Harus bisa hidup ya. Harus bisa hidup. Dan itu seringkali yang dikatakan oleh saudara-saudara kita, dan mungkin kita banyak mengalami hal itu, ya hidup dulu, mencari kehidupan dulu. Urusan gereja, iman itu nanti. Ya. Survive dulu. Persis di dalam Injil hari ini justru kalau mau menyelamatkan nyawa, mau survive, malah kehilangan nyawa. Maka sebetulnya survive saja tidak cukup. Survive memang bisa hidup, menyelamatkan nyawa, tetapi untuk bahagia, damai sejahtera, hidup dalam kasih dan kemuliaan, nggak cukup. Maka dibutuhkan sebuah tindakan lain selain survival, yaitu iman, yaitu pengorbanan, yaitu cinta. Dan di situ Tuhan mengatakan dengan bahasa yang sangat jelas, barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia menyelamatkannya. Justru kadang-kadang survival harus dikalahkan dalam arti oleh nilai yang lebih tinggi. Bukan hanya survive, tetapi sungguh hidup, hidup sepenuhnya, hidup dalam kebahagiaan dan kemuliaan. Dan itu dengan iman, bukan hanya dengan survival saja. Nah, mungkin ini yang perlu bagi kita zaman ini. Untuk sungguh memilih Kristus, tetapi dengan konsekuensi yang sungguh sepadan, yaitu berani menyangkal diri, memikul salib. Nah, di sini
untuk zaman ini relevansinya justru itu. Jangan hanya memperjuangkan nyawa, tetapi sungguh-sungguh berani untuk memikul salib, menyangkal diri. Nah, di sini sebelum itu boleh tahu, menyangkal diri itu maksudnya bagaimana ya Romo? Ya, sebetulnya yang diharapkan menyangkal diri adalah bukan hanya mementingkan kepentingan egoistik dengan alasan survival, gitu. Tetapi sungguh-sungguh untuk mengikuti Kristus. Ya, itu ukurannya sekarang menjadi lebih jelas. Bukan hanya sekedar survive, mencari kehidupan. Ya, karena itu tidak ada batasnya. Kapan selesainya saya mencari penghidupan ini? Ukurannya beda-beda. Apalagi sekarang dengan gaya hidup yang seperti itu ya. Ada istilah FOMO misalnya, fear of missing out, lewat media sosial. Ya. Lalu itu nggak ada batasnya. Nggak akan ada akhirnya. Nggak ada akhirnya. Lalu kemudian yang terjadi hanya survival saja, tapi malah kehilangan nyawanya. Nah, di situ ada tantangan untuk kita mengikuti Kristus dalam firman ini, dalam konteks kita masing-masing, menyelamatkan nyawa dalam arti survival saja, tidak mudah. Maka kembali prinsip memilih yang baik dalam sesi yang pertama bisa digunakan. Penegasan bersama, bukan hanya yang menurut saya ini menyenangkan, tidak akan ketinggalan dengan yang lain, kita sungguh bisa menyeimbangkan dengan yang lain. Itu tidak cukup. Prinsip utamanya adalah memilih Kristus. Memilihnya bagaimana? Menyangkal diri dan memikul salib. Dan di situ ada unsur pengorbanan. Ada unsur derita. Dan kemudian demi cinta kepada Kristus. Dan di situ perlu penegasan bersama tetap. Sehingga memang dalam konteks sekarang yang jauh lebih rumit, itu dibutuhkan penegasan bersama yang lebih bijaksana. Karena untuk menjadi meleset, itu sangat besar kemungkinannya. Berdasarkan perkembangan dan tawaran yang begitu berwarna itu ya. Saya kira di situ yang perlu kita usahakan. Sehingga kita memang tidak sampai merugikan diri sendiri dengan pertimbangan yang baik untuk menyelamatkan nyawa. Sebetulnya menyelamatkan nyawa itu baik, ya, prinsip yang baik. Kita memang harus menyelamatkan nyawa, hidup dulu. Tapi kalau kemudian itu membuat kita kehilangan nyawa yang sebenarnya, ya apa gunanya? Itu yang perlu menjadi pertimbangan, dan menurut Tuhan itu sangat jelas kriterianya, yaitu menyangkal diri dan berani berkorban, memikul salib, mengikuti Yesus, seperti Yesus. Berarti tanpa menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Yesus, tidak akan mampu untuk mengikuti Yesus ya. Karena orang beranggapan begini loh Romo, saya sudah hidup baik. Ternyata hidup baik saja itu tidak cukup ya Romo ya? Tidak cukup. Karena ukurannya bukan hidup baik. Ukurannya adalah mengikuti Kristus. Dan mengikuti Kristus tidak bisa dipisahkan dengan Kristus yang memikul salib. Kalau ada Kristus yang tidak memikul salib, ya itu bukan Kristus. Karena Kristus kenyataannya memikul salib. Maka hidup baik saja tidak cukup. Itu seringkali yang kemudian, udahlah, enggak ke gereja nggak apa-apa, yang penting hidup baik. Enggak usah ikut ini itu nggak apa-apa, yang penting hidup baik. Enggak cukup. Kalau menjadi pengikut Kristus, itu harus mengikuti Kristus. Dan mengikuti Kristus, ya Kristus yang memikul salib, bukan Kristus yang lain. Karena tidak ada Kristus yang lain. Dan di situ pengorbanan, penyangkalan diri bukan jalan yang bisa dipilih sebagai alternatif. Itu adalah pilihan satu-satunya untuk mengikuti Yesus. Bukan boleh atau tidak boleh. Memikul salib boleh, enggak, ya boleh. Yang penting ikut Kristus. Enggak bisa, karena Kristusnya memikul salib, bukan Kristus yang lain. Dan itu yang perlu disadari. Dan untuk zaman ini saya kira perlu penegasan. Bukan lalu mau menjadi fanatik, tidak. Tapi kadang-kadang derita dan penderitaan itu bisa memurnikan motivasi kita. Benar nggak sih saya buat baik? Atau buat baik saya ini adalah karena motivasi egoistik. Pride, ya, egoisme bisa jadi. Bahkan menolong orang bisa dengan motivasi egoistik. Karena itu menunjukkan pride saya, status saya, bisa. Nah, di situ diperlukan kadang-kadang, kalau derita kan nggak bisa ditawar nih. Bener nggak ini memilih Kristus? Kalau kemudian menghadapi penderitaan dan kemudian, oke, saya tetap bersedia. Nah, seperti yang dikatakan oleh Santa Nicoleta yang tadi dibacakan pada awal, jika ada jalan yang benar menuju kerajaan kekal,
pastilah jalan itu adalah penderitaan yang harus dijalani dengan sabar. Dan di situ yang memungkinkan kita memastikan bahwa kita mengikuti Kristus adalah dengan menyangkal diri dan memikul salib. Bukan tawaran, tapi sebuah rangkaian konsekuensi dari mengikuti Kristus itu. Ya, baik Romo. Romo mungkin bisa memberikan kesimpulan ya Romo, atau benang merah dari bacaan hari ini Romo, atau apa yang harus kita lakukan gitu Romo? Baik, pada dasarnya kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan dan dipercaya oleh Tuhan dengan banyak pilihan. Dan pilihan itu ada begitu banyak dan terus bisa diperbaharui. Maka kita perlu menggunakan keterampilan dengan pertimbangan bersama, communal discernment, sekaligus kebijaksanaan dan kedewasaan iman untuk bisa menjatuhkan pilihan pada pilihan yang benar, yang membawa kita kepada kehidupan, yaitu memilih Kristus sebagai pilihan utama dan konsekuen dengan pilihan itu, yaitu Kristus yang memang dari awal menyelamatkan kita dengan cinta melalui menyangkal diri dan memikul salib. Pilihan yang sangat jelas, dan karena itu membantu kita juga untuk bisa lebih tepat dalam menjatuhkan pilihan. Tetapi dalam situasi yang sulit seperti sekarang, maka sungguh-sungguh penegasan bersama itu sangat penting. Dan di situ unsur korban dan keikhlasan memikul salib harus ada. Karena kalau tidak, bisa jadi kita salah menjatuhkan pilihan. Saking banyaknya alternatif dan juga saking banyaknya pendapat yang secara umum dan wajar dianggap benar. Betul. Seperti ya, misalnya, kan saya sudah berbuat baik. Iya. Itu saja tidak cukup. Karena untuk mengikuti Kristus, bukan hanya masalah berbuat baik. Tetapi apakah sungguh berani menyangkal diri, memikul salib demi Tuhan dengan ikhlas, dan kemudian mengikuti Kristus. Dan itu saja yang menjamin kita untuk mendapatkan keselamatan. Bukan hanya menyelamatkan nyawa kita di dunia, tetapi mendapatkan keselamatan kekal dari Tuhan. Saya kira itu yang bisa menjadi kesimpulan dari bacaan yang pertama maupun yang kedua, yang membuat kita sebetulnya harus bersyukur karena kita dipercaya dengan begitu banyak pilihan, dan terus pilihan itu masih bisa diperbaharui. Kalau kita tahu caranya, tentu pilihan itu tidak terlalu membebani bagi kita. Iya, Romo. Terutama saat ini ya, di masa APP ini kan kita masih di awal masa ini ya, Prapaskah, masa Betul, APP ya Romo betul. ya. Ini adalah saat yang terbaik untuk kita berlatih ya Romo ya. Menjatuhkan pilihan yang tepat, Betul, sekaligus kalau perlu menjatuhkan pilihan yang berbeda sebagai wujud pertobatan. Dan arahnya sudah jelas karena kemudian mengarah memilih kepada Kristus. Sehingga kalau ada pilihan-pilihan yang harus menyangkal diri, membutuhkan penyangkalan diri dan memikul salib, kita memilihnya dengan ikhlas. Karena kita tahu ujungnya adalah memilih Tuhan sendiri. Ya, bukan karena keterpaksaan atau karena kewajiban ya Romo ya. Betul, ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang Romo Bono memberikan kita pilihan manakah yang mau kita pilih dalam hidup ini. Mau memilih kita mendapatkan berkat atau mendapatkan kutuk, dan Romo Bono juga sudah menyampaikan bagaimana caranya kita untuk mendapatkan berkat, yaitu dengan jalan mengikuti Yesus. Sahabat terkasih, kita akan tutup perjumpaan kita pada hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan yang disampaikan melalui Romo Bono. Silakan Romo. Mari kita mengakhiri perjumpaan kita dengan memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau tidak pernah menyerah mengasihi kami, terus membimbing, menuntun agar kami menjatuhkan pilihan-pilihan yang membawa kami kepada kehidupan yang sejati. Bantulah kami dengan bimbingan Roh-Mu sendiri, dengan kerendahan hati untuk berani menegaskan bersama, sehingga apa yang kami pilih sungguh-sungguh berkenan kepadamu, tetapi terutama membawa kami untuk bisa lebih bersatu dan mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan kami. Kami mohon Engkau menyertai kami dalam perjalanan dan seluruh perjuangan hidup kami, terutama pada masa Prapaskah ini, agar kami sungguh-sungguh dapat lebih kuat dalam beriman, lebih mengandalkan Engkau dalam hidup kami, karena kuasa, kasih, dan berkat-Mu yang berlimpah di dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Antonius Rajabana OMI dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Selamat melanjutkan hari ini, selamat berbagi kasih dan tetap bersemangat. Sampai jumpa.